Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Fatma Suri. Fatma, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Yang hadir di sini selalu punya pengalaman mistis. Entah itu melihat atau merasakan atau mungkin menggunakan hal-hal gaib untuk kehidupannya. Kamu sendiri punya pengalaman mistis nggak sih? Kalau pengalaman pribadi sih kurang ya. Tapi kalau yang baru-baru ini itu pengalaman dari kayak orang di rumah. Kenapa? Apa yang dialami? Dia tuh suster baru. Oke. Terus kayaknya tuh dia tuh kayak diajak kenalan gitu deh sama penghuni rumah itu. Kenalan bagaimana ya? Gak ngerti itu jadi suster baru mau masuk dan suster lama yang masih ada di rumah tuh laporan, Bu, ini dia kayak dikenalin gitu. Kenalin gimana? Kirain cuman kayak alasan dia buat gak jadi masuk di rumah. Ternyata tuh mungkin emang ada kayak penghuni di rumah yang pengen tahu nih orang baik apa enggak gitu. Gimana kejadian? Dia ngeliatin satu sosok bapak tua gitu, tapi kata dia tuh mukanya bercahaya. Jadi dia bukan jahat sebenarnya, kata dia gitu. Jadi dia nggak takut buat di rumah. Oh, jadi seolah-olah penghuni rumah yang memunculkan sosoknya, dirinya, tapi nggak serem, nggak serem, katanya nggak sangat nggak serem, malah mukanya tuh bercahaya gitulah. Cuma katanya sekali kejadiannya? Beberapa hari, cuman karena awal-awal, terus setelahnya itu udah enggak sih. Udah kenal ya? Iya, soalnya setelah beberapa hari itu aku tanya gimana, masih nggak? Enggak, Bu, kata dia gitu. Oh gitu. Aku yang masa sih? Kalau Fatma sendiri berarti nggak pernah ngeliat ya? Nggak pernah ketemu dengan nggak penghuni pernah. di rumah? Enggak. Ya oke. Baik, mudah-mudahan sih baik-baik aja. Dan malam hari ini kamu juga nggak ngeliat hal-hal yang aneh ya. Kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Karena memiliki ilmu pemikat, pria yang satu ini justru tidak pernah puas meniduri wanita. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andi. Selamat malam, Pak Andi. Malam. Boleh kami tahu aktivitas atau pekerjaan Bapak sehari-hari? Pekerjaan saya dagang. Dagang? Ya. Baik. Apa yang mau Pak Andi ceritakan pada kami malam ini? Saya di sini hanya ingin memberitahu kalau saya mempunyai ilmu yang mungkin membuat saya menjadi lebih sakti lagi. Jadi punya ilmu yang bisa bikin lebih sakti. Ilmu apa itu, Pak Andi? Ilmu menyerap energi. Maksudnya seperti apa ya? Ilmu menyerap energi, di mana mungkin saya membutuhkan subjek beberapa perempuan. Jadi yang diserap energinya siapa sebenarnya? Perempuan? Perempuan. Perempuan yang ditemui, hanya ditemui? Beberapa perempuan yang saya temui, kurang lebihnya sudah 6 orang. Bagaimana cara menyerap energinya? Dengan cara seperti apa? Saya melakukan hal ritual. Ritualnya? Dengan cara meniduri. Oh, oke. Jadi dengan meniduri sang perempuan, Bapak menyerap energinya? Iya. Oke, energinya untuk apa sebenarnya? Untuk kekuatan ilmu kekebalan saya. Untuk kekebalan? Ya. Sudah 6 orang? Saya butuh 11 orang. Baru 6 orang. Jadi masih mencari saat ini? Masih mencari. Berarti belum sempurna ilmu kekebalannya? Belum.
Oke, baik. Pertama kali Bapak mau punya ilmu kebal tuh untuk apa sih sebenarnya, Pak? Apakah ada musuh? Apakah pertama kali awalnya? Saya ingin tahu Tujuan motivasi. saya hanya ingin mempertebal ilmu saya. Karena selama ini saya selalu banyak dihina sama orang. Oke, jadi karena sakit hati membuat Bapak ingin punya ilmu kebal dan ilmu-ilmu lainnya. Ya, Oke, baik. Lalu apa yang membuat Bapak datang ke menembus mata batin malam ini? saya hanya ingin bertemu dengan yang namanya Siti Jamina. Siti Jasmia. Untuk apa bertemu dengan Siti Jasmia? Saya ingin tantang dia. Bapak yakin? Untuk apa sebenarnya? Saya yakin. Untuk apa, Pak? Karena saya merasa Roy tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak ingin menantang Roy sebenarnya? Betul. Tapi saya minta jaminan bahwa semuanya aman di sini. Saya akan lakukan. Ya, tolong maksud saya bisa jaga dia, tahan semuanya supaya tidak ada kekacauan dan membahayakan siapapun di sini. Ya, Pak. Nggak ada kontak fisik. Oke? No. Kenapa? Kenapa? Kenapa dengan Fatma? Kenapa? Kok takut? Kenapa, Pak Andi? Ini yang saya suka. Hah? Ini yang? Ini yang bisa menyerap energi buat saya. Waduh, Mas. Oke. Baik, Pak Andi. Kalau begitu gini aja deh. Bapak akan langsung kami ajak ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andi mendiami rumah bernomor 48. Terlahir tanggal 13 Juli 1980. Sosok yang kuat dan keras kepala. Pemikirannya sulit dimengerti semua orang. Ia tidak suka mengalah pada siapapun. Saya mencium banyak tindak asusila di kehidupan Andi. Dia dipengaruhi oleh kekuatan mistis yang merubah pola pikirnya. Keinginannya untuk menaklukkan perempuan tidak ada habisnya. Dia akan terus berusaha untuk mengikuti hasratnya. Saya melihat sosok berbulu, bermata hijau menyala. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Pak Andi lahir tanggal 13 bulan 7 1980 dengan nomor 48. Pak Andi ini memiliki ilmu kebal dengan ritual menyerap energi dari perempuan-perempuan yang ditiduri. Syaratnya adalah meniduri 11 perempuan dan saat ini sudah 6 korbannya ya. Dan masih terus mencari ilmu untuk menuju kesempurnaan. Dan malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk meminta dan mengambil Siti Jasmia yang artinya menantang Roy Kiyoshi hanya untuk memenuhi hasrat dan ambisinya Pak Andi sendiri. Ya. Dan saya tahu sekarang saya berada di dalam situasi ancaman, lalu saya berusaha untuk membangun tembok di antara Pak Andi. Karena saya merasa insecure, saya ngerasa nggak nyaman, kayak merasa terancam. Lalu saya pengen banget teman-teman backupin saya, teman-teman yang nggak kelihatan. Saya ingin panggil semuanya. Saya juga nggak habis pikir.
Pak Andi datang jauh-jauh, datang ke menembus mata batin hanya untuk menantang Roy Kiyoshi. Saya sudah bolak-balik bilang ke orang-orang, saya tipenya pengalah dan saya tidak suka peperangan. Terlihat dari cara saya berbicara, bukan? Saya selalu menjaga perasaan orang lain. Saya gambarin segitiga ini. Baik, Pak Andi, jujur, kau pengen apa? Apa yang Nantang Roy Kiyoshi. Ya kan? Kalau saya menang, saya dapat apa? Apa konsekuensinya, Pak? Apa yang membuat Anda yakin kalau Anda menang? Saya percaya dengan kekuatan cinta kasih. Kekuatan cinta lebih besar daripada kekuatan yang lainnya. Saya tahu nih, saya lihat aura kamu warnanya merah dan menyerang saya. Saya hampir pusing kepala juga di sini, sakit kepala banget. Tapi saya berusaha lah, maksudnya untuk kuat. Saya tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, dan saya tidak mau tahu. Tapi saya taunya kamu bawa jimat yang bisa mencelakai saya. Bawa apa, Pak Andi? Apa kalian sudah siap? Roy? Apa kamu sudah siap? Aku ingin menentang kamu, Roy. Ya udah, siap-siap aja. Saya berusaha sebaik mungkin dulu ya. Tapi kalau memang kamu terpaksa menyakiti saya akan menantang balik. Saya sudah siap kok. Saya selalu siap dengan kondisi apapun. Dan saya menolong orang nggak setengah-setengah. Saya selalu respect. Itu ya. Silakan program ini untuk menebar kebaikan, membantu orang supaya bisa lepas dari hal-hal mistis. Tapi kalau Bapak mau menantang Roy, ya silakan. Apa yang mau dilakukan? Siap nggak siap? Ya tujuannya memang untuk berbuat baik. Jadi apa yang mau Bapak lakukan? Aku ingin melakukan sesuatu di sini. Silakan Pak. Dan tunggu, aku akan mengambil sesuatu. Ya silakan diambil. Mas Bayu, aku di sini aman kan? Roy, Fatma aman. Fatma jangan bengong ya, takutnya nanti Fatma kepengaruh dengan kekuatan black magic. Aduh. Silakan. Boleh dia melakukan sesuatu, Roy. Boleh, silakan. Roy, aku tidak akan yakin kalau kau bisa menahan semua ini. Kita lihat aja ntar gimana. Saya selalu siap kok. Kalau kamu mau ngapain, lakuin. Monggo. Saya hanya berpasrah sama yang di atas. Hidup mati saya bukan di tangan kamu, Andi. Ya nggak, Bay? Setuju, benar. Silakan lakukan apa yang menurut Pak Andi perlu dilakukan. Ini baunya ya. Ini minyak yang dibakar. Kamu melihat atau merasakan sesuatu? Saya buat benteng pertahanan di sini, ada 3 lilin. Karena saya merasakan sakit kepala yang luar biasa sekali di sebelah kanan saya. Dan lumayan apa ya? Ikan Tajam ya. Ini dia berusaha untuk memanggil arwah atau makhluk gaib ya. Betul. Saya ngelihat ya, Pak Andi ini korban. Tidak ada cinta di keluarga dia. Maksud saya, tidak ada figur istri, tidak ada figur ibu. Saya merasa kasihan sekali dengan Pak Andi.
Oh, sehingga dia bisa berubah jadi jahat kayak gini. Semua yang dia tahu adalah permusuhan Anda. Semua ada sebab dan akibat. Saya tahu banget ternyata dia. Kalau dia buka sih identitasnya ketahuan. Saya merasakan negatif sekali. Itu bunga kantil ya. Minumnya air mawar loh. Bunga kantil. Astagfirullahaladzim. Mas, aku takut deh. Boleh aku tinggal? Roy, Hati-hati Roy. Aku takut. Mas, Careful, bye. Mas, aku takut mas, beneran deh. aku juga turut. Aku sudah tahu kamu. Aku ingin menantang kamu. Ya, silakan. Aku ingin menantang. Oh my God. Oke. Kamu ingin nantang saya? Saya merasakan Siti Jasmia lemah nih di sini. Saya sendirian nih sekarang, kawan. Saya harus panggil teman saya yang lain. Nui. Kamu harus bantuin saya, Nui. Nui. It's okay. Jangan ganggu penonton saya. Kamu ingin nantang saya? Saya. Bukan mereka. Tuh! Tuh! What's wrong with you? Tahu apa ini? Mas, apa itu, Hah? Mas? Hah? Tahu apa ini? Tahu apa ini? Kalian harus tahu semuanya. Ini yang akan membuat aku lebih kebal lagi dengan ajanku. Hah? Tunggu. Nui. Saya butuh Apa itu bantuan mas? kamu. Mas, apa tuh mas? Aku takut Kadal, mas. kadal. Mas, mas, aku takut mas. Apa itu? Kadal ya. Mas. Kadal. Ih, kamu ini kayak gitu sih? Boy, gue di sini bukan mereka. Jangan ke penonton. Aku takut mas. Jangan ke penonton.
Cukup. Aku sudah ingin menghancurkan kamu. Aduh, ya Allah. Oh my God, ya Allah. Mas, aku takut. Mas, aku... Kamu mau apa sih sebenarnya? Mau matiin saya? Aku cuma ingin kamu. Lawannya sama saya. Ih, Mas, gimana-mana kan? Ya Allah. Kamu benar-benar nantang saya? Hah? Iya. Tolong! Mas, aku mau kamu aja. Mas, aku nggak mau. Jangan sakiti makhluk tersebut. Kalau kamu ingin saya, bebaskan itu dulu. Apa yang kamu lihat, Roy? Aku cuma ingin kamu. Maju lagi sini. Mas, aku mau. Mas, please. Please. Jadi singkirin aja. Mau sampai kapan, Mas Andi? Saya tidak akan terus melayani kamu. Karena akan banyak korban di sini. Roy, cukup. Aku cuma ingin kamu Roy. It's so horrible. Saya butuh air. Air minum. Roy, itu Keluar. padahal kenapa balik lagi? Dia kamu datengin kembali kamu situ.
puas, Pak Andi? Jujur terus terang saya capek ngadepin kamu. Terserah kamu menang atau kalah, saya tidak peduli. Mau sampai kapan Pak Andi? Kalau bisa celaka gara-gara saya nggak pengen nimbulin korban. Udah cukup, Andi? Udah puas? Orang kayak gini nggak ada puasnya sih, Bay. Saya capek. Dia Saya masih mau- terus? Iya. Sampai kapan dia berhenti? Mas, takut. Udah nih. Ini nggak akan ada habisnya, makanya terpaksa harus diamanin sama security karena dia udah bikin kacauan dan terus berkali-kali dia coba nyerang Roy, nggak berhasil. Tapi terus dia coba nyerang, bahkan melempar-lempar kursi di sini. Penonton nggak kenapa-napa. Ini kamu ngelihat apa dari kadal ini, Roy? Ada makhluk lain dalam sini, kasihan loh nih. Jadi gini, sosok ini disalahgunakan sebagai mediasi untuk ilmu-ilmunya dia gitu loh. Padahal ini sosok kasihan yang saya nggak tega lihatnya. Saya akan menyelamatkan dia dan saya akan membawa dia ke alam bebas. Binatang ini akan saya bebaskan di alam bebas. Oke. Saya nggak peduli ini punya Andi dan akan merusak ritual dia. Tapi makhluk-makhluk dalam sini udah terbebas. Udah lepas dari dia atau masih Masih ada di sini. Saya sakit kepala beneran. perlu minum Saya- kopi air putih? Ya saya ada. Saya melihat penonton saya ada salah satu yang terancam. Siapa? Terancam dari apa, Roy? Kekuatannya itu kayak masih sisa loh dari mereka-mereka. Saya minta ada bubuk kopi nggak? Bubuk kopi. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Masih bergerak loh ekornya. Ini kalian ambil deh sedikit-dikit deh. Terus ditaburin ke semua. Ambil deh dikit-dikit buat netralisir bubuk kopi itu buat. Sisanya ini. Ambil deh buat netralisir. Diusap di tangan gitu biar hilang hawa roh gentayangannya si Pak Andi. Kenapa, Roy? Kamu merasakan apa sampai penonton kita harus menggunakan bubuk kopi? Saya bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Jadi saya nggak mau Bayu, kemudian penonton saya ada apa-apa, bintang tamu saya ada, bintang tamu kita ada apa-apa ya kan. Jadi saya bantu selamatin mereka. At least mereka sambil gosok-gosok gitu mereka jauh lebih tenang dan nggak digangguin. Energi saya habis, Bay. Saya butuh istirahat. 2 detik, 3 detik seperti itu. Oke, sebentar. Ini penonton semuanya nggak merasakan apa-apa kan ya? Oke.
Fatma juga baik-baik aja, Roy. Dia bintang tamu baik-baik aja. Tujuannya Pak Andi tuh apa ya? Dengan ngelawan Mas Roy. Cuman mau unjuk kekuatan biar semua orang tahu bahwa dia punya ilmu. Terus mau ngambil kekuatan karena selama ini yang Roy lakukan adalah membuat orang-orang yang mau show off, mau pamer kekuatan itu akhirnya melepas apa yang mereka punya gitu. Makanya memang Pak Andi ini nggak suka dengan adanya Roy. Makanya dia kesini mau nantang dan berkali-kali dia bilang saya ingin kamu mati, saya ingin kamu mati. Karena memang dia tahu bahwa ilmunya itu bisa hilang dengan datang ke sini gitu. Bisa lepas. Itu dia. Capek. Dan kamu tapi dikejar terus loh, Roy. Iya, karena kan dia sempat bilang ya, dia tiduri wanita Iya. berkali-kali untuk ilmu kebal atau ilmu hitamnya. Iya. Jadi dia ngeliat perempuan sedikit langsung pengen Jadiin korban. dijadiin korban. Seperti itu. Ini Fatma tapi setelah dari sini nggak apa-apa, Roy. Takutnya saya Nggak di depan apa-apa. ketemu Iya, atau benar. mungkin malah ngirim. Dia, saya berharap sih Fatma juga nggak apa-apa. Saya sih yang ada apa-apa. Kamu Iya, pusing kepalanya. Tapi saya berdoa deh untuk Mas Andi berikutnya dia tidak nyoba-nyoba ke orang lain mungkin. Mungkin hari ini Roy Kiyoshi, aku masih nggak tega dengan orang. Ketika orang menyerang, saya tidak mau melakukan penyerangan balik. tapi setelah dibawa keluar nanti dia bikin kekacauan lagi nggak di luar sana, Roy? Saya rasa enggak sih. Saya rasa dia udah diusir dari studio. Jadi nggak bisa buat kekacauan. Sampai kayak gitu loh. Nonton diganggu, saya diserang. Tujuannya harusnya saya aja. Harusnya. Dia malah semuanya Mungkin diserang. karena Mas Roy-nya nggak bisa, jadi ke dianya semuanya ke yang jadi lain. ke lain gitu. Iya. Tadi dia itu gini, jadi intinya adalah Mas Andi ngecoba-coba ilmunya. Ketika ilmunya tidak berhasil, saya doa-doa dalam hati, dia melakukan banyak lemparan barang. Dia nggak bisa menggunakan ilmunya lagi, alhasil lihat kursi dibanting, lihat dan temen-temennya dia apa binatang-binatang yang koleksi dia dikeluarin dilempar-lempar untuk nakutin. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dari tadi dia nggak ada membaca ilmu atau segala macam. Saya lebih lihat dia punya ilmu, tapi dia nggak nyadar kalau dia itu lebih banyak ngelakuin kekerasan. Ya nggak sih? Iya. Iya benar. Kalau saya berusaha untuk Ya. mempengaruhi pikiran dia untuk balik normal gitu. Saya lewat kekuatan pikiran saya untuk itu. Tapi Mas Andi malah melakukan lemparan-lemparan kursi, lilin dan segala macam karena dia nggak mampu ngolah ilmunya. Tapi mudah-mudahan setelah dari sini kamu juga energinya nggak terkuras habis. Semoga ya. Mudah-mudahan. Ya, nanti saya akan take rest. Saya akan istirahat. Segala yang didapatkan dengan cara tak bermoral akan berujung siksa teramat fatal. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tino. Selamat malam, Mas Tino. Ya, selamat malam juga. Mas Tino, boleh kami tahu aktivitas Mas Tino sehari-hari? Aktivitasnya, saya wira swasta biasa. Wira swasta. Apa yang mau Mas Tino ceritakan pada kami malam ini? Masalah guna-guna yang dikasih ke badan saya.
Mas Tino dikirimi guna-guna gitu? Seperti apa kejadian dan guna-gunanya? Yang mengirimkannya itu orang tua saya sendiri. Papa saya sendiri. Bapak mengirim guna-guna? Iya, papa saya sendiri. Papa Mas Tino sendiri gimana Iya. ceritanya ya? Karena dia itu bukan menganggap saya anaknya. Dia curiga saya ini anak hasil selingkuhan mama saya. Oke. Dari mana Mas Tino tahu kalau itu guna-guna dari Bapak Mas Tino sendiri? Dia sendiri yang mengaku sama adik perempuan, rahasianya dibongkarnya. Dia bilang di belakang kami, di belakang saya dengan mama. Adik saya perempuan nggak setuju, bilang ke saya, juga bilang ke mama. Babang Tino itu dikasih guna-guna oleh papa, dimasukkan setiap malam Jumat. Ilmunya, dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dikirimkannya setiap malam Jumat apa jin yang ada padanya biar hidup saya sengsara nanti bilangnya. Kalaupun jodoh saya nggak langgeng, kalaupun usaha saya nggak akan lancar bilangnya, dan orang nggak akan simpati melihat saya, biar sengsara hidupnya. Waktu saya berumur 5 hari baru lahir, saya mau dibunuh, mau dilemparkan ke sungai. Selama seumur hidup bagaimana perlakuan ayahnya Mas Tino? Tidak pernah menyayangi aku. Aku baru lahir sampai aku remaja dari kecil seperti anak-anak kecil, aku tidak pernah disentuh, jangankan digendong. Mama saya bilang, setiap saya melihat anak-anak di tempat permainan di mall itu, saya menghayal anaknya disayangi, dijaga oleh bapaknya. Aku tidak pernah mengalami itu. Kalau aku mengalami itu, alangkah bahagianya. Malah, ya gitu, aku kecil itu, dari SD sampai SMA kelas 2 pun aku selalu dipukulnya. Dalam 1 minggu aku 4 kali sering kena pukul daripada nggak kena pukul. Nggak ada kesalahan, dicari kesalahan. Aku 8 bersaudara, Bang. Adikku yang lain, yang 7 tidak pernah diperlakukan seperti aku. Oh, Mas Tino anak pertama. Aku anak pertama. Oke. Aku pun dikirim ilmunya karena bukan anaknya, biar sengsara hidupku nanti. Tapi aku nggak percaya dengan mama, masalahnya gaib nggak percaya ya. Iya. Tapi ingin membuktikannya, aku juga pergi ke dukun santet, Bang. Aku sakit hati. Apa yang Mas Tino lakukan di dukun santet itu? Aku juga menyantet bapakku sendiri dengan mamaku. Mamaku juga setuju. Oh iya, Mama tahu. Iya, dia setuju dengan aku biar santet bapakmu itu mati-matilah bilangnya. Lalu apa yang terjadi di dukun santet itu? Dukun santet juga nggak bisa. Sudah habis berapa puluh juta, ratusan juta. Angkat tangan semuanya. Nggak sanggup, nggak bisa. Karena nggak bisa, aku sangat sakit hati dengan papaku karena aku nggak pernah disayangi, Bang. Aku sangat dibencinya. Aku masih kecil aja, aku selalu ditinju, mulutku, hidungku berdarah. Dipukul? Iya, pakai tangan. Banget ya. Aku kena sakit, takut dipukul, aku tutup tanganku. Ini dipukul, darah mengacar di hidungku. Tapi aku walaupun dijahatinya, karena aku itu tahu itu hanya papaku. Aku sejak lahir itu tahu dia. Aku takut neraka. Aku sangat membenci, tapi kadang-kadang aku juga kasihan kepadanya. Karena aku sudah disekolahkannya juga, dikasih makannya. Itu jasanya ku ingat. Tapi Tapi sebenarnya ada panas juga hatiku. Aku nekat dibunuh oleh papa itu gitu. Pergi aku ke dukun santet, menyantet, nggak mampan dia. Karena nggak juga mampan. Aku pamit ke mamaku. Aku mau belajar ke orang pinter, mah bisa menyantet orang juga. terus Mas Tony belajar. Iya, aku belajar nyantet juga. Lalu berhasil atau Mas Tony bisa melakukan santet ya? Iya, aku bisa menyantet papa aku sendiri, aku santet dia. Lalu kemudian bagaimana kondisinya? Kena santet Aku akhirnya? seperti anak durhaka. Terus sekarang bapaknya dia gimana? Kondisi bapaknya gimana Kondisinya? sekarang? Berhasil disantet? Iya, dia sakit, nggak bisa berjalan. Jadi kena santet nih ayah sekarang? Papanya Mas Tony kena santet. Yang ngirim adalah Mas Tony sendiri. Iya, Kondisinya seperti apa sekarang? nggak bisa berjalan lagi. Lumpuh. Oke. Terus sekarang Mas Toninya menyesal gitu? Iya, aku menyesal. Semua jimatku sudah kebuang. Ya Allah.
Sudah aku buang yang dikasih orang pintar. Sadar, aku ingin sadarkan punya agama. Aku berdosa begini terus. Suatu saat aku gak akan hidup selamanya. Aku buang tuh jimatku, Lem. Iya, benar. Sudah aku buang. Tapi karena aku nggak percaya apa betul tuh papaku yang ngisi ilmu yang diomong kayak adik perempuan apa benar ada dalam badan saya. Saya ingin nguji, bukan menyantet lagi. Pergi juga ke orang pintar. Jawabannya? Dilihat, bukan dilihat lagi orang pintar. Badan saya memang penuh, orang pintar bilang seperti air dalam timba ada berlimpah-limpah gitu. Bilangnya, jadi kalau bisa suatu saat ada yang bisa buang, tolonglah mau dibuangkan begitu, biar hidup Anda jadi senang, tenang gitu. Bukan satu orang pintarnya yang ngomong begitu. Satu di Pulau Jawa, terbang aku ke Pulau Sumatera, ke Pekanbaru Riau. Ya, ke Pekanbaru Riau. Sudah lain pulau ya. Orang pintarnya di situ ngomong begitu juga, seperti omongan yang di Pulau Jawa. Dulu aku kan nggak percaya, aku kira itu orang pintar abal-abal ya. Di situ omongnya serupa. Karena aku percaya ada acara begini, aku baru datang ke sini. Karena aku sudah nggak bisa membuang, aku mohon dibuang yang ada yang di badan aku ini. Oke, baik. Biar Mudah-mudahan Mas Tony bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan benar-benar bisa terlepas kalaupun memang ada santet dari orang lain atau dari ayahnya, dan mudah-mudahan Mas Tony sendiri kehidupannya bisa bahagia ke depannya. Kami akan ajak Mas Tony untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tino, terlahir tanggal 14 Desember 1976. Tinggal di rumah bernomor 8. Saya melihat masa lalu yang sulit di kehidupan Tino. Kelahirannya tidak diinginkan oleh orang tuanya. Saya mencium perasaan dendam yang sangat besar dalam jiwa Tino, yang memicu kekuatan gaib yang tertanam dalam dirinya. Saya melihat sosok kakek-kakek yang menyeramkan mendampingi Tino. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Tino, iya. lahir tanggal 14 bulan 12 1976 dengan nomor rumah 8. Mas Tino ini merasa disantet oleh ayahnya, dan Mas Tino juga pernah mengirimkan santet kepada sang ayah. Sekarang kondisi ayah lumpuh dan Mas Tino jadi merasa dibawa pengaruh santet. Sudah nanya ke beberapa tempat, makanya ingin benar-benar lepas dari pengaruh tersebut yang terasa di badan. Iya. Karena dalam kehidupan sehari-hari juga jadi susah gitu ya. Iya. Selalu mengalami kesulitan. Iya benar. Dan Tino sempat menyantet ayah. Itu satu perbuatan yang sangat sulit dilupakan sih ya. Iya, jadi beban ya. Nanti kalau saya jadi kamu, perasaan bersalahnya sampai dibawa mati sih. Saya ada yang janggal dengan kamu ya. Pengen lihat itu kalung apa ya? Ini kalung dari tempat nge-gym. Kalau kesehatan biasa aja. Jimat sudah saya buang. Itu bukan jimat. Bukan. Masih ada jimat nggak? Sudah nggak ada Udah lagi. nggak punya sama sekali? Sudah nggak. Ada disimpan? Nggak ada. Waktu itu terima jimatnya seperti apa? Berupa kecil sejempol itu. Jadi disimpan di dalam ikat pinggang. Keris? Besi? Bukan suatu benda dikasih. Oh, oke. Tapi Dikasih makan sebulan sekali. Kasih makan. Apa Iya, makan? dikasih makan. Makannya minyak japaron. oh, saya minta spidol yang hitam. Saya tahu, kamu tahu? Oh, oke, thank you. Gue pakai ini ya. Jadi, Mas Tino, saya ngelihat Anda, saya ada muncul vision yang sangat jelek. Sebelumnya saya minta maaf banget kalau ada salah kata. Saya ngerasa Mas Tino kayak mayat. Kayak orang mati. Pucat banget. Memang iya. Kamu, wait, sebentar. Kamu itu, Mas Tino, udah bosan hidup ya?
kepikiran untuk mengakhiri hidup ya? Ya dulu sih ada pernah kok menderita terus, tapi saat aku dosa nggak mau melakukan itu, bunuh diri. Mas Tino sabar ya, jangan sedih-sedih terus. Memang sekarang kondisi saya kurang sehat juga. Kenapa Mas? Merasa dia, nggak tahu lah ya, kurang enak saja badan saya. Pada dokter cek saya sehat, normal semua bilangnya. Terus saya melihat lagi, terima kasih Tita. Dan saya melihat lagi dalam mata batin saya. Entah kenapa Mas Tino, ada 3 huruf di kepala saya. HIV. Saya sudah pernah cek kesehatan, tapi udah dokter bilang sehat saya. Jangan selalu berpikir Mas Tino, kalau orang nggak suka sama kamu ya segala macam. Mas Tino, saya lihat muka kamu beneran loh, kayak mayat loh. Maaf ya, saya kan Pucet banget sih. Maaf banget ya, karena maaf banget. Saya karena memang tipikal orangnya to the point. Tapi pucat banget gitu dan ya kita dan saya anak indigo, saya orang indigo, jadi mencerat topiknya banyak dan melihat kejadian yang apa adanya gitu. Jadi saya harus sampaikan dengan mungkin Tino sedih atau enggak, aduh saya jadi nggak enak gitu. Intinya saya ngelihat kayak mayat gitu, keputihan, kayak bosan hidup gitu. Udah nggak ada semangat hidup lagi gitu? Iya, bener Mas Tino seperti itu. Masih suka ketemu dengan keluarga? Masih, Sama adik-adik? iya, Sama ibu? iya. Oke. Ayahnya masih ada. Masih lumpuh karena dikirim santet sama Mas Tino itu kan ya? Kenapa nggak di ini, apa namanya, dicabut aja? Saya nggak bisa Koko Roy. Hah? Saya nggak bisa Koko Roy. Nggak bisa nyabut Iya, santetnya? kalau dibersihkan saya, orang bilang kalau saya dibersihkan nanti dia tuh habis juga, ngikut juga. Gimana nggak ngerti saya? Jadi nggak Kalau- bisa nyabut santet yang Iya, dikirim kalau ke ayah? saya dibersihkan, Hah? habis dia tuh ngikut juga habis. Oh, maksudnya yang santet yang dikirim ke emasnya ya? Iya. Kalau misalnya dia keluarin, nanti Dia santet yang di pengikut bapaknya habis. juga luntur. Gitu, Pak? Iya, Jadi harus membersihkan santet yang dikirim? Dari orang gitu. Apakah kamu punya ritual-ritual khusus? Saya takut sama kamu, jujur. Mau tahu nggak apa yang saya lihat? Maaf ya, maaf banget. Dengan izinnya Mas Tino, bolehkah saya melakukan ini? boleh. Maaf, kau merem deh. Konsentrasikan apa yang dia lihat dari Mas Tino supaya kita yang Enggak. Ya nggak bisa melihat ngelihat. bisa merasakan dan membayangkan sebenarnya. Betul. Jadi di sini adalah satu, saya melakukan satu, ya, visualisasikan dia. Visualisasikan. Mas Tino merem ya biar nggak kena mata ya. Ya jangan kena mata ya. Dan dari Mas Tino. Dari nih, saya lihat dari rambutnya, dari posturnya segala macam, dia banyak beban dan pikiran yang sangat dahsyat sekali. Dia butuh teman. Saya ngerasa dia nggak punya teman. Benar? Selalu bermasalah kalau punya temennya, jadi bawaannya nggak bisa dari hubungan dengan orang lain. Tapi Dia- kalau dilihat ini ya, Bay, apa yang kamu- saya mencium bau kembang yang diritualkan. Lalu saya melihat gambar itu di kepala saya. Tiba-tiba muncul di kepala saya. Kamu kaitannya pernah lihat itu nggak, Mas Tino? Enggak juga. Tapi saya kadang-kadang sering mimpi dalam seminggu 2 kali 3 kali saya mimpi ke kuburan. Kuburannya ya selalu gitu aja. Apa yang Mas Tino lakuin di kuburan dalam mimpi? Lewat sampai ketakutan. Sering gitu. Tapi sekarang sudah gak menghilang. Sudah agak Sudah menghilang. menghilang, jarang datang mimpi itu lagi. Dulu sering, setiap minggu 2 kali 3 kali datang. Bahkan kuburannya itu terbuka, gelap ke bawah. Itu waktu masih pegang itu ya?
Jimat. Enggak juga sudah buang jimat. Tapi sekarang menghilang mimpi itu, menghilang sendiri aja, nggak ada lagi. Hilang itu aja tanpa Iya. sebab dan akibatnya. Mustino waktu mengirim santet ke ayah itu karena yang belajar sendiri atau dengan bantuan orang lain? Mula-mula dengan bantuan orang lain nggak mampan, saya belajar sendiri. Jadi saya menggambarkan beberapa makhluk yang saya lihat, Bay. Sangat menyeramkan sekali dan sangat mengerikan. Mas Tino sering dibisikin aneh-aneh ya? Kadang-kadang juga ada, tapi sekarang juga nggak lagi. Apa bisikan seperti apa? Iya. Seperti ada orang seperti ngomong-ngomong gitu, tapi nggak jelas omongan yang diomongkannya. Jadi nggak pernah ketahuan ya bisikannya. Iya, apa? dia seperti orang ngomong, tapi omongnya apa, salah batin-batin itu nggak jelas. Saya menggambarkan sosok-sosok yang saya lihat ya. Siapa tahu kamu benar-benar ingat dengan apa yang saya gambar. Ada yang kupingnya panjang, ada tanduknya, Iya. ada taringnya, terus tengkorak Berambut panjang. Berambut panjang. Sampai kemana-mana. Kamu membawa satu jimat ya, saya rasa. Sudah nggak ada, sudah saya buang. Tapi ritualnya masih ada kah? Enggak. Cuma sekarang ya daun kelor aja nih saya bawa. Tapi saya mencium bau yang aneh sih. Coba ingat-ingat. Kembangnya ya. Membawa kembang maksudnya ke sini. bawa Iya. kembang. Ada bawa kembang tadi di belakang. Oh, tujuannya apa ya bawa kembang ke sini tiba-tiba? Ya disuruh bawa kembang lah kalau berguna ke 7 rupa. Oh, itu yang biasa digunakan untuk mandi kembang waktu itu, seperti yang dibawa sekarang. Iya, tapi dulu bunga sepaman mandi. Boleh saya lihat kah? Ada di belakang. Sini aja. Bagaimana cara ritualnya boleh dipraktekkan kah? Waktu pakai bunga-bunga ini, kembang-kembang ini diapain? Ya kalau ada yang bunga melatinya ya atau bunga ros ya, ini saya makan. Coba makan. Dikunyah saya makan waktu itu ya. Untuk apa waktu itu? Dimakan, yang lain ini saya remas pakai tangan. Terus? Ya sambil saya membayangkan orang yang saya benci itu. Gitu. Itu siapa orang yang dibayangkan waktu itu? Ya kata sendiri. Kalau kamu udah saya gambar begini, ini artinya udah gawat banget. Ini ilmu itu. Kita undang makhluk halus itu untuk datang dan berkomunikasi dengan kita. Misalnya ini bunga ya, dulu caranya. Ini bunga ini saya makan, saya punya ya. Sudah saya makan. Ini iya, itu saya bayangkan sosoknya orang itu. Saya lihat kamu pegang bunga, saya serem loh. Hantunya kayak hantunya bener-bener datang. Bunganya kayak bukan bunga biasa, Bay. Aku mau undang makhluk halus ini. Kita selesaikan malam ini juga. Mas Tino orang baik, dan saya nggak mau kamu dimakan setan seperti ini. Hawa tengkorak berambut panjang. Ini jadi dingin banget loh, Roh. Sama, aku juga ngerasain. Kamu rasa dingin. kedinginan? Kamu Ini juga? merinding nih. Manggil. Dia matanya tertutup. Saya ngerasa ada makhluk halus yang ngintai kita, Bay. Di sebelah mana, Roh? Di diri dia. Coba mas.
mama saya sangat menyayanginya. Tapi Sangat sekali. sosok itu terus lengkap kan? Sangat menyayangi mama saya. Di kehidupan kamu tidak ada seorang wanita sedikit pun ya? 8 bersaudara, Enggak, maksudnya mungkin adanya 7. Jadi memang kayaknya sulit untuk mendapatkan sosok ibu fokus buat dia. Iya. Sekarang kalau sahabat-sahabat wanita saya banyak. Coba deh, aku pengen tes Teman-teman saya ada. aku diapain? Enggak, kau Ikut. tapi jangan itu ya, jangan shock. Kamu pegangin ininya dia deh, dari belakang. Dari apa yang kamu rasain? Aku tetap mantau kok dari sini. Nggak apa-apa nih. Kayak gini megang. Itu suara apa? Terus nanti kamu ceritain, oh wait, sini deh. Aku pengen bukain kamu mata batinnya. Sini deh. Jangan, aku takut. Merem deh. Nggak, it's not gonna scary. But, Cuman aku kok kayak ngerasa badan aku tuh kayak gini. ya udah jangan paksa. Kayak Kamu balik lagi deh. kayak apa ya? Balik ke lorong sebelumnya. Itu loh. Aduh, please. Balik. Balik. Kamu kembali ke dunia nyata. Tinggalin lorong. Buka mata kamu sekarang tiba-tiba. Kamu capek banget ya lihat dia. Tapi bener-bener kamu lihat garis kan? Dan lorong silang. Gitu. Bisa berdiri. Duduk yuk. Nggak ngelihat bentukan penampakannya. Enggak. Tapi kamu tadi ngeliat ada lorong garis-garis terus kamu masuk Kayak dalam garis situ. gitu aja sih. Cuman belum ngerasain yang kayak yang dibilang tadi. Laser awan negatif. Iya bener sekali. Garam kasar itu lebih ampuh juga, tapi garam halus juga bisa untuk menarik. Biasanya garam halus itu juga buat di kaki. Aku masukin ember gitu untuk berendam. Bisa membuat rileks dan energi negatif keserap di dalam garam. Sekarang apa yang dirasain sama Mas Tino? Ya saya karena sudah begini semuanya, saya agak merasa jiwa saya agak rasa rileks lah, agak plong, agak setel tegang sebelum kesini. Sudah menceritakan ini semua, nggak setegang sewaktu belum kesini. Jadi lebih tenang gitu, Bay. Lebih Pastinya. anteng perasaan saya sekarang, Sudah tenang kan? lebih sejuk perasaannya. Lebih rasanya. sejuk kan? Iya, batin Kesalahan yang kamu perbuat mungkin tidak bisa gimana ya, tidak bisa terulang lagi. Kita nggak bisa mengulangi waktu dan menyesal di situ-situ aja. Tapi ada langkah baru nih yang harus kamu lakukan. Mumpung beliau masih hidup dan usianya 80, pakai deh waktu itu baik-baik. menyayangi dia. Iya, sebagai tebusan dari atas apa yang Mas Tino perbuat. Iya kok. Ya, Iya kok. di depan rumah kamu tuh ada pohon gede. Betul. Pohon mangga. Pohon mangga kan? Saya ngelihat dalam penerawangan saya, di situ juga banyak hantunya. Saya merasakan juga, tapi kamu nggak tebas kan? Sudah berapa lama di sana? Pohon itu sudah lama, sudah ada 30 tahunan. Iya, saya dapat pesan dan bisikan di rumahnya itu depannya ada pohon mangga. Tolong jangan dipotong, karena kalau dipotong makhluk halusnya akan bermunculan lebih banyak lagi. Memang ada yang Penghuninya. Memang ada penghuninya di sini. Sekarang Mas Tino lebih positif aja. makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib yang ada di sekeliling dia sekarang. Sudah jauh lebih, saya jauh lebih tenang.
saya jauh lebih rileks sekarang, Mas Tinonya juga sebaliknya kan. Ingat pesan saya nggak mau kamu mati. Jangan Mas. Saya sesedih-sedihnya orang itu pasti ada jalan keluar. Kamu lihat apa barusan, Tino? Kok matanya goyang-goyang? Kenapa? Lihat ke atas. Terbayang orang tua saja. Terbayang orang tua. Apa? Ngebayangin orang tuanya. Ya. Ngebayangin Ngebayang orang tuh. tua. Oh. Apa yang dibayangkan? Ya, terbayang waktu dia sakit. Mungkin penyesalan kali. Ya, penyesalan. Jangan terus menerus berkutat di penyesalan. Yang sekarang harus kamu lakukan adalah hari ini dan actionnya, Benar. tindakan yang lebih real, tindakan yang lebih real untuk menebus. Ya, kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya ya. Mungkin bisa juga suapin, Ya. ya kan? Katanya- Diurus ya. diurus. Intinya. Iya, Koko. Ya, baik, makasih Tino. Ada yang mau disampaikan Fatma? Ya, seperti Mas Roy tadi bilang, penyesalan itu Selalu datang lah. selalu datang. Tapi kita masih bisa, ya, kita harus rawat secara sudah tua. Semoga aja orang tuanya Mas Tino juga bisa kembali menyayangi Mas Tino seperti anak dia sendiri. Dulu saya memang sangat membencinya. Tapi sekarang Sampai sayang saya terbalik, saya sangat menyayangi dan sangat menyesal. Sangat menyayangi. Walaupun dia sebenarnya nggak menyayangi saya, tapi saya menyayangi dia. Nah, bukan itu sebelum ayah kamu meninggal dunia. sebelum semuanya terlambat Mas Tino. Terima kasih Mas Tino sudah mau berbagi cerita. Salam kami untuk orang tuanya Mas Tino. Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan Mas Tino juga selalu sehat. Ya Mas ya, tetap Iya. semangat untuk menjalankan perjuangan hidup ya Mas ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Anda boleh meninggalkan. Terima kasih, Koko. Terima kasih. Seseorang terlahir bukan karena keinginan. Segalanya berasal dari sang pemilik kehidupan. Terimalah segalanya dengan penuh kesadaran dan terus berbuat kebaikan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Andi dan Tino. Andi tadi melawan kekacauan di sini, ingin adu kekuatan, ingin menambah ilmu kebalnya, dan tadi sempat dibawa keluar, belum sempat selesai karena dia terus melakukan kekacauan dan ingin menyerang Roy Kiyoshi. Sementara Tino, dia pernah mengirimkan santet dan justru sekarang merasa menyesal karena yang dikirim santet adalah orang tuanya sendiri. Roy Kiyoshi, gimana tanggapan kamu? Roy? Saya sangat di antara dua partisipan, saya lebih memilih Tino Kenapa? untuk diperjuangkan karena saya melihat jiwa murninya dia, jiwa penyesalan, dan bahkan dia yang nggak punya teman, dijauhkan. Kebayangkan kayak gimana? Ya. Nyesel, terus nggak ada orang yang respect. Iya. Saya menderita banget. Sedangkan Andi, saya tidak menaruh simpati sama sekali karena attitude, manner segala macamnya kurang oke. Iya, tadi bikin kacauan di sini malah nonton juga. Iya, menebarkan teror gitu loh. Benar. Itu sih. Gimana tanggapannya Fatma? Ya, lebih respect ke Mas Tino sih. Kenapa? Ya, dia sebenarnya dia baik ya. Dia buat jahat juga karena ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Karena dia merasa dikucilkan sama orang tuanya sendiri. Dan akhirnya ya karena emang dasarnya dia baik, ya dia bisa nyesal. Menyesal Akhirnya. itu loh. Penyesalannya ya, yang akhirnya yang bikin hidupnya justru nggak bahagia. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Sesakit-sakitnya hati kita jangan pernah justru menggunakan kekuatan magis Membalasnya. untuk membalas keburukan dengan keburukan. Oke, Pak Bashir, terima kasih. Iya, Sudah terima hadir kasih, Menembus Mas Mata Boy. Batin, sukses untuk semua rencana baiknya. Roy Kiyoshi, Thank terima you. kasih penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Pemirsa,
hal terpenting dalam hidup bukanlah kesempurnaan, tetapi sejauh apa Anda berusaha menjadi berguna untuk sesama. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.